KPU Kabupaten Bandung sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi pemilih, teman pemilih. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Ngopi Dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan kepemiluan. Nah, teman pemilih, ketemu lagi dengan saya Devi Agustinia di podcastnya KPU Kabupaten Bandung Ngopi Dulu kali ini. Langsung saja nih, kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai bersama Bapak Ahmad Saifuddin Rahadian. Nah, siapa sih Bapak Ahmad ini? Hayu kita berkenalan ya dengan beliau. Assalamualaikum Pak Ahmad Rahadian. Pak Ahmad Saifuddin Rahadian ya Pak ya? Betul. Ahmad Saifuddin Rahadian. Nah, mungkin Pak nih, teman pemilih, kita boleh sapa teman pemilih atau wargi pemilih, bebas ya Pak ya. Mungkin di sini di Bandung lebih ke wargi gitu. Tapi di KPU mungkin lebih populer dengan teman pemilih. Nah, teman pemilih di rumah mungkin kita berkenalan dulu, siapa sih Pak Ahmad Saifuddin Rahadian atau sapanya Pak Didi ya? Pak Didi, betul. Boleh dong Pak, kita berkenalan dulu. Pak Ahmad Saifuddin ini teman pemilih sebagai PLT Sekretaris di KPU Provinsi Jawa Barat. Nah, kita berkenalan dulu ya. Mangga Pak, boleh memperkenalkan diri dulu nih. Salam kepada teman-teman semua, wargi pemilih. Nama saya benar tadi yang disampaikan oleh Mbak Devi. Saya sebetulnya di sekretariat KPU, lamanya di sekretariat KPU RI. KPU RI di pusat ya Pak ya? Di pusat. Sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000 saya jadi PNS di sana. Lama di dulu namanya Biro Data dan Informasi. Biro Data dan Informasi. Lama di sana. Terus jadi terkait IT, lebih kepada IT, walaupun saya tidak dari IT, dari ekonomi ya Pak ya. Ekonomi, studi pembangunan dari Undip Semarang. Sampai dengan tahun 2017 awal saya bergeser dari terkait permasalahan teknologi informasi, terkait pemutahiran data pemilih. Saya dipindahkan ke Biro Hukum, dulu namanya Biro Hukum. Biro Hukum itu saya sempat 7 bulan berurusan dengan JDIH. Ya, di JDIH. Tepatnya Agustus awal saya dipindahkan di bagian rumah tangga. Kebetulan promosi dari Subak, di Subak pertama memang di Biro Data dan Informasi. Kemudian di Subak kedua pun di Biro Data dan Informasi. Subak yang ketiganya di JDIH, di urusan bagian informasi hukum. Di Subak Informasi Hukum. Kemudian saya promosi ke bagian rumah tangga. Sejak 2017 sampai dengan 2021 kemarin. Saya hampir pertengahan 2021 saya di bagian rumah tangga. Kemudian pertengahan 2021 sampai dengan sekarang
saya masih di bagian informasi pengelolaan keuangan di Biro Keuangan dan BUMN. Nah, tapi awal Maret 2022 ini saya ditugaskan oleh Pak Sekjen selaku pejabat pembina kepegawaian di Kesekretariatan KPU RI, tugaskan saya untuk sebagai PLT di Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Itu. Berarti dari tahun 2000 ya Pak ya tadi ya. 17 tahun 2017 di program data gitu ya. Ya, di Datin lah dulu. Datin ya. Ada subak aplikasi, ada pemutahiran data pemilih, ada subak yang mengurus jaringan juga. Jaringan ya. Lumayan lama ya Pak ya, 17 tahun itu. Ya, lumayan. Malang melintang di Datin terus ke biro bagian hukum tadi JDIH ya, informasi 6 bulan aja ya. Kemudian ke bagian rumah tangga tadi 4 tahunan ada ya Pak ya, 2017 sampai ya, 2021. Nah, kalau bagian rumah tangga tuh apa sih Pak? Ininya lebih ke tupoksinya tuh apa? Kalau di tingkat RI ini? Ya, bagian rumah tangga itu mengurusi segala kerumah tanggaan di KPU RI, tapi juga mengurusi terkait permasalahan umum di seluruh satker. Gitu. Jadi ada problem-problem satker di sana. Kebetulan dulu SOTK yang lama, belum SOTK 14 ini, KPU itu BUMN dulu namanya, subak inventaris itu ngurusi BUMN itu masih ada di bagian rumah tangga. Jadi terkait perjalanan dinas pimpinan, terkait pemeliharaan kantor dan pelayanan pimpinan itu di rumah tangga. Gitu. Dan segala kebutuhan pimpinan. Kalau di tingkat kabupaten kota di Subakul ya Pak itu ya, keuangan umum dan logistik gitu. Iya nih. Nah Bapak sendiri berarti asli mana nih Pak? Kan berdinas selama ini di pusat ya, di Jakarta. Nah Pak Didi ini asli mana nih? Sekarang merambah ke Jawa Barat di Bandung nih. Sebelumnya asli mana nih Pak Didi ini? Saya sih tinggalnya di Depok. Kelahiran di Jakarta. Namun garis keturunan saya ada dari Tasik, Manon Jaya. Ya, ada juga Pandeglangnya, gitu ya? Ada. Makanya terkait Jawa Barat saya masih bisa beradaptasi dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ngartosnya sakedikna Pak Sunda gitu. Tiasa tuh. Tiasanya harus Sunda Tiasanya. Jadi ke Jabar gitu ya, khususnya di provinsi nggak terlalu istilahnya kultur shock gitu enggak ya Pak ya? Udah. Nah, saya sudah cukup mengenal. Ke Jabar pun pasti Bapak udah sering dong lingkup Jabar ya Pak ya. Betul, dan kebetulan istri saya juga ada turunan dari Garut. Ya 2 tahun terakhir kita pernah ke Garut. Nah, biasanya sih kalau waktu dari orang tua istri pengen ke Garut, kita ajak ke Garut. Iya. Jadi ada pulang kampungnya mungkin ya Pak ya, dinas sekarang di sini di Jabar ya. Pulang kampung. Di Jawa Barat gitu ya, dengan di sini biasanya Pak orang Sunda gimana gitu. Nah, itu tadi ya teman pemilih pengalamannya Pak Didi. Pak Didi asal Depok ya Pak ya, berarti domisili Depok ya Pak. Domisili di Depok. Jadi keluarga di Depok ya Pak ya. Di Depok ya. Nah, tambahan lagi saya sempat juga jadi pelaksana tugas sekretaris KPU Kota Depok. Sebelum ada definitif, kita sempat 3 bulanan lah. Sempat ya Pak ya. Di Kota Depok ya. Depok, Barat, gimana nih Pak kesan-kesannya nih? Berapa bulan ya dari Maret ya Pak ya baru ya? Baru Maret. Menjabat sebagai PLT sekretaris di Jabar. Saya harus menyesuaikan tentu ya Pak ya. Dengan kearifan lokal di sini, saya menyesuaikan dengan istilahnya sepuh di sini pun juga saya mengenal dengan teman-teman di Jawa Barat dan seluruh kabupaten kota bisa bersinergi lah. Betul. Bisa bersinergi. Jabar kan cukup luas juga ya Pak ya, emang luas kan ya cakupan kita di Jabar. Termasuk daerah yang
problemnya juga cukup banyak. Betul. Berbeda-beda tapi banyak kan ya Pak ya problem itu ya, adaptasi tentunya ya. Pak Didi baru hitungan bulan ya Pak ya? Belum bulan. Ya sebulan juga Pak. Besok mungkin. Besok tepat 1 bulan. Iya. Insya Allah betah ya Pak ya di Jabar ya. Kita ikutin tunjuk pimpinan. Iya betul, kita menjalankan insya Allah ya. Nah Pak nih, mau bertugas dimanapun juga mungkin kita tahu sendiri kita kan sebagai aparatur sipil negara ya Pak ya. Nah kita kebetulan bertugas di KPU ini nih, di sekretariat KPU. Nah menjelang pemilu 2024 ini nih Pak, bagaimana sih Pak, maksudnya pendapat Bapak selaku pimpinan gitu dari sisi penguatan kelembagaannya atau sisi kesiapan kita sekretariat tuh seperti apa nih Pak? Boleh mungkin nanti teman pemilih atau teman-teman sekretariat kabupaten kota pasti menyaksikan nih Pak. Ya, intinya kita harus paham bahwa selain kita bertugas sebagai penyelenggara pemilu, kita pun punya tugas sebagai ASN, aparatur sipil negara, yang dua hal itu adalah harus sejalan walaupun punya aturan yang berbeda. Iya betul. Selaku kita sekretariat bertugas membantu pimpinan dalam hal ini komisioner dalam memberi dukungan, dukungan teknis dan dukungan administrasi. Itu tugas kita. Tapi harus juga dengan koridor-koridor yang jelas, dengan aturan-aturan yang ada, berdasarkan hasil pleno, hasil rapat pimpinan. Kita support mereka, dan itu salah satu bagian dari kewajiban kita, agar kita bisa bersinergi, tapi juga tidak melanggar aturan-aturan yang ada dari ASN. Makanya kita harus tahu diri kita sebagai ASN itu seperti apa. Dan kita juga harus paham bahwa pejabat pembina kepegawaian adalah Bapak Sekretaris Jenderal gitu. Nah, kita harus mendukung visi misi kesekretariatan sampai dengan ke bawah. Salah satunya adalah penguatan kelembagaan yang beliau menjalankan PKPU 14 ya. Beberapa yang kemarin yang lalu, minggu-minggu yang lalu, bahkan bulan-bulan yang lalu sempat ada semacam istilahnya penataan organisasi, ada eselon 3 ditata, eselon, bahkan awal-awal ada eselon 2 ditata, eselon 3 ditata, sekretaris seluruh Indonesia ditata, terakhir adalah pejabat pengawas, atau kepala subbagian ya, Pak ya, seluruh Indonesia ditata. Itu dalam rangka untuk penataan kelembagaan dan menguatkan kita dalam hal untuk persiapan pemilu 2024 yang ini mungkin yang pertama kali serentak. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau kita nggak kuat lembaganya. Dalam hari ini dukungan kita kesekretariatannya. Makanya kami saran atau kami menyampaikan kepada teman-teman di sini untuk benar-benar bersikap selaku ASN dan terus mempelajari atau memahami peraturan-peraturan yang ada agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Mungkin seperti itu. Iya, jadi tadi ya pesan dari Pak Didi, kita harus tahu porsi kita sebagai ASN juga gitu ya Pak ya. Tahu porsi kita, terus tahu ya sinergi kita gitu ya Pak ya di lembaga KPU ini, karena kita juga kan selain tadi ada mengikuti arahan dari Pak Sekjen mungkin ya, atasan kita langsung sebagai sekretaris, kita juga ada KPU ya Pak ya, komisioner ya, anggota ketua KPU gitu. Kita harus bisa bersinergi ya. Tidak boleh ada perbedaan hal yang mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu. Mungkin kita juga mempedomani tagline KPU melayani itu ya Pak ya. Betul. Itu melayani buat dari sisi kita sekretariat nih. Betul. Nah,
tadi ya udah disampaikan ini teman pemilih, itulah porsi kita sebagai ASN nih dalam tadi penguatan kelembagaan. Mungkin itu salah satu modal ya Pak yang nanti menyongsong pemilu itu ya. Dengan penguatan kelembagaan, ditata kembali dari sisi pengisian kekosongan jabatan apa gitu ya Pak ya, ditata sampai dulu. Sampai dengan staf juga ya. Harus kita pastikan mereka bisa support sampai dengan untuk menjalankan penyelenggaraan pemilu ini. Dari ya itu menunjang ya Pak ya, sisi staf, pimpinan sampai tingkat kita KPU kabupaten kota, provinsi, bahkan pusat ya. Berjenjang sinergis juga itu tetap di apa ya, di tadi kelembagaannya itu dikuatkan gitu ya Pak ya, penguatan kelembagaan. Tapi nih Pak nih, kalau dari sisi sekretariat ini biasanya kita tuh berbenturan dengan SDM KPU tuh ya kurang gitu ya Pak ya, bukan rahasia mungkin kita di dalamnya KPU tuh, karena SDM di sekretariat tuh katanya ini komposisinya kurang dengan kondisi geografis di tiap daerah tuh kan berbeda ya Pak ya. Nah gimana nih Pak nih dari sisi ininya nih pemenuhan SDM ini sempat ada di terinformasikan di rakor ini solusinya seperti apa, berbagai masukan dari teman-teman. Ada yang menyarankan, tapi kebijakannya nanti kita lihat ke depan seperti apa. Ada yang menyarankan dibuka lagi kewenangan penerimaan dari instansi lain. Saya juga seperti itu. Tapi kan kita juga harus lihat juga waktu yang tahapan mulai mendekat seperti apa. Atau pendistribusian yang merata. Kadang mungkin di Satker ini terlalu banyak. Iya, di Satker ini kosong misalnya gitu. Nah, mekanisme perpindahannya seperti apa, dukungan perpindahannya seperti apa yang jangan sampai merugikan staf atau pejabat yang pindah. Misalnya disiapkan tools atau peraturan untuk kalau pindah itu mereka dikasih uang sewa seperti apa. Ini semua lagi ditata oleh pimpinan di KPU RI. Iya, pasti terfikirkan ya Pak ya. Nah itu tapi tentu saja kita menunggu regulasinya ya Pak ya. Betul, regulasinya. Untuk menghasilkan tadi regulasi terbaik nih untuk mengisi SDM yang merata di tiap Satker KPU kabupaten kota. Ya gitu Pak, bukan gosipnya ya, emang ramainya tuh di sini mah nggak ada stafnya, di sini mah nggak ada subak ya. Insya Allah sekarang sudah terisi ya Pak ya untuk kasubag pejabat pengawas. Berjalan dengan waktu ini terus penataan terus diperbaiki sehingga sampai pasti bahwa memang paling tidak meminimalisir permasalahan SDM yang ada di masing-masing Satker. Jadi kan istilahnya SDM tuh kuncinya dulu ya Pak nih, SDM yang kuat gitu ya di satu Satker tuh kan insya Allah mendukung juga nanti penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ya Pak ya. Ada nih nggak nih Pak pesan-pesan mungkin untuk rekan-rekan khususnya ya ASN kita di KPU kabupaten kota nih nanti yang menyaksikan, khususnya Jabar atau mungkin luar Jabar juga pasti menyaksikan nih Pak. Pesan dari seorang Pak Didi sebagai PLT Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, mangga nih Pak untuk kita semangat menuju menyongsong pemilihan nanti. Ya pesan saya simpel saja, lakukanlah yang terbaik dari apa tugas-tugas kita. Masing-masing dari kita tuh punya tugas. Sebagai manusia punya tugas, sebagai ASN punya tugas. Nah, kita lihat aturan-aturan ASN seperti apa. Istilahnya do your best dari dari tugas-tugas kita. Niscaya hak-hak kita akan terpenuhi istilahnya. Kita jangan mindsetnya jangan dirubah. Mindsetnya hak kita nih, mana hak kita mindsetnya rubah. Lakukan kewajiban dulu, niscaya hak kita juga pasti menghampiri ya Pak ya. Saya rasa kalau masing-masing mindsetnya bisa melakukan seperti itu, permasalahan-permasalahan yang ada dapat teratasi. Seperti itu. Itu mungkin ya Pak ya. Jadi
do your best gitu ya, mindsetnya dulu nih ditata gitu, itu pesannya Pak Didi nih. Nah teman pemilih, mungkin obrol-obrol tentang nanti penyelenggaraan mah udah biasa ya Pak ya kita ya, nanti mungkin dengan sisi komisioner juga nanti banyak, tentu saja kita menunggu regulasi ya Pak ya, intinya itu. Tapi pesan yang kita ambil dari obrolan dengan Pak Didi ini, kita tetap nih dari sisi ASN sekretariat harus siap gitu ya, mempersiapkan mindsetnya, siap bertugas dimanapun. Kan di perjanjian kita siap ditempatkan di mana saja. Iya betul, siap. Termasuk nih Pak Didi juga siap ya Pak ya, di sana kita hanya melaksanakan tugas apa kata pimpinan. Betul, sekarang di Jabar siap kita ya bersama keluarga besar di Jabar ya Pak ya, mengawal pemilu. Mudah-mudahan kita bisa jadi teamwork yang baik, bukan terbaik tapi bukan baik saja tapi terbaik. Terbaik, amin. Terbaik, Iya, dari baik jadi terbaik gitu ya Pak ya. Ini tadi mungkin udah disampaikan ya kesan pesannya nih untuk global, kita sebagai penyelenggara nih untuk obrol-obrol kali ini. Mungkin Pak nih khusus untuk KPU Kabupaten Bandung nih, kunjungan Bapak yang kedua sebenarnya Pak ya, bukan pertama kali ya. Tapi posisi sebagai PLT Sekretaris Provinsi Jawa Barat kali ini nih. Ya betul. Gimana nih Pak? Pertama saya selaku PLT Sekretaris Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat agak kaget juga. Wah, ini dilihat dari gedungnya ternyata ada tanah juga yang konon tinggal sedikit lagi sertifikat hibah tanahnya itu bisa diserahkan, dihibahkan ke KPU Kabupaten Bandung ya. Kedua, saya lihat saya lihat dari masyarakat, pasti ini mungkin pimpinannya nih, staf-staf di sini artistik. Jadi saya masuk melihat, wah ada kayak tempat kopi gitu sebelah kiri, kafe. Saya pikir ini kantin, ternyata memang buat nongkrong-nongkrong, buat refreshing, buat bahkan beberapa tamu konon katanya senangnya malah di tempat kopi itu. Santai gitu Pak. Nah, terus saya masuk ke ruangan, saya lihat ada tempat podcast. Wah, saya bilang istimewa banget ini. Sampai akhirnya karena kagumnya itu saya jadi harus diwawancara di podcast. Harus ngisi. Gitu. Ya, mudah-mudahan KPU Kabupaten Bandung ini semakin jaya, semakin baik, karena tantangannya adalah nomor 2 terbesar DPT-nya setelah KPU Kabupaten Bogor. Semoga persiapannya matang dan segalanya permasalahan-permasalahannya dapat disiapkan dengan baik. Mungkin gitu saja. Baik. Nah, warga pemilih, tentu saja tadi yang disampaikan Pak Didi tadi ya, ini juga salah satu ikhtiar kita nih Pak ya, Kabupaten Bandung gitu, mempersiapkan podcast, mungkin tadi di depan LCC juga ya, di sela-sela kita mempersiapkan pemilihan ini jadi sarana juga kan ya Pak untuk pendidikan pemilih itu kan sebagai sarana yang kita menyesuaikan dengan kondisi sekarang nih, kekiniannya itu Pak. Betul. Biar sampai pesan yang kita sampaikan gitu ke sasaran yang ya milenial, generasi X atau ya pemilih pemula. Beda tuh, marketnya beda. Generasi X dengan milenial. Oh iya, betul. Nah, kita harus pelajari itu bagaimana masuk ke generasi X itu kan yang kemungkinan besar di 2024 bisa menjadi pemilih. Betul pasti. Dengan jeda beberapa tahun ini pasti ya Pak ya, nambah lagi nih generasi untuk nanti jadi pemilih. Nah Pak Didi, mungkin obrol-obrol kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih nih udah mampir di podcastnya KPU Kabupaten Bandung. Ngopi dulu nih Pak, ngobrol pintar, demokrasi dan kepemiluan ya. Kita juga merancang namanya gitu supaya enak gitu ya. Kecing, enak didengar, dilihat gitu. Nah, terima kasih sekali lagi nih Pak ya. Insya Allah nanti ada kesempatan mampir lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi.
Dengan senang hati. Iya. Nah teman pemilih, tadi demikian ya ngobrol-ngobrol seru kita bersama Pak Didi selaku PLT Sekretaris Provinsi KPU Provinsi Jawa Barat. Dan saya ingatkan nih untuk terus selalu menyaksikan tayangan podcast Ngopi Dulu, tentu saja hanya di kanal YouTube KPU Kabupaten Bandung. Terima kasih wargi pemilih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.